Namaku Rana Mardiani, usia 29 tahun, dan 3 tahun terakhir hidupku kuhabiskan sebagai istri dari seorang lelaki yang selalu kupercaya, Fahri Wiraatmaja. Dari luar, orang memandang pernikahan kami seperti rumah yang rapi, penuh ketenangan. Tetangga sering bilang, Rana beruntung, suaminya perhatian, wajahnya teduh, sikapnya dewasa. Kadang aku mengangguk, kadang hanya tersenyum. Karena jauh di dalam rumah itu ada retakan halus yang tak terlihat. Retakan yang muncul sejak hari ibunya, Bu Ratmi, pindah tinggal bersama kami setelah ayah Fahri meninggal. Bu Ratmi bukan mertua yang akan memelukmu hangat sambil berkata, "Selamat datang di keluarga kami." Tidak. Ia perempuan yang tegas, berwibawa, dan punya cara pandang yang hanya dianggap benar. Bahkan saat hari pernikahan, ketika semua orang menyorot kami dengan senyum bahagia, Bu Ratmi hanya menempuk pundakku pelan, lalu berbisik dingin di telingaku. "Semoga kau tahan dengan sifat anakku." Nada suaranya saat itu seperti angin dingin yang menyentuh kulitku. Harusnya itu pertanda besar, tapi aku tidak mengerti. Selama 3 tahun menikah, Bu Ratmi tak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Ia sering memandangku seolah aku adalah alasan rumah tangga Fahri tidak sempurna. Bahkan, ketika masakan yang kubuat ia makan sampai habis, ia tetap akan mencari celah. "Kurang asinnya," katanya. Atau, "Langsung masuk angin kau, ya kalau pekerjaan rumah sedikit banyak." Padahal aku selalu berusaha. Aku ingin menjadi menantu yang baik, tapi tampaknya usaha itu tidak pernah cukup. Namun malam itu, malam yang tidak pernah ingin kuingat, tapi tidak bisa kulupakan bahkan sampai kapanpun. Semuanya berubah dengan cara yang paling menyakitkan. Aku baru pulang kerja, masih mengenakan tas kecil dan kemeja yang sedikit lusuh. Langkahku terhenti begitu mendengar suara tangis dari ruang tamu. Tangis perempuan. Perempuan yang tidak aku kenal. Jantungku langsung berdebar aneh. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba membekap leherku. Ruangan tampak remang ketika aku membuka pintu. Karena hanya lampu sudut yang menyala. Dan di tengah ruang tamu itu, seorang perempuan duduk sambil menutupi wajahnya. Ketika ia menoleh, aku melihat wajahnya pucat, matanya sembab, dan perutnya sedikit membesar. Di sampingnya, berdiri lelaki yang lebih dari separuh hidupku kucederakan dengan cinta. Fahri, lelaki dengan mata teduh yang dulu meyakinkanku bahwa menikah dengannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Tapi malam itu, matanya tidak teduh. Matanya justru seperti seseorang yang siap kehilangan segalanya dan membuatku benar-benar sakit. Tangannya bersentuhan dengan tangan perempuan itu. "Rana, kita perlu bicara," kata Fahri dengan suara pelan, penuh penyesalan. Tapi juga entah kenapa, terdengar seperti keberanian yang terlambat. Perempuan itu mengusap air matanya pelan, lalu suaranya keluar lirih, seperti bisikan yang ingin ia telan kembali. Aku mengandung anak Fahri. Aku tidak pernah menyangka tubuh manusia bisa mati tanpa benar-benar mati. Tapi malam itu, aku merasakannya. Kakiku seperti meleleh, tubuhku sempoyongan, nafasku tercekat. Dunia runtuh di depan mataku, tapi aku tidak punya tempat untuk berpegangan. Perutku mual, dadaku serasa disiram air es, dan sekelebat kilas balik muncul. Janji pernikahan, senyum Fahri, malam pertama, segala tawa kecil kami, semua seperti berubah warna menjadi abu-abu gelap. Belum sempat aku bahkan mengeluarkan sepatah kata pun, Bu Ratmi muncul dari arah dapur. Wajahnya kaku, dingin, dan tajam. Bukan wajah yang bingung, bukan wajah yang terkejut, tapi wajah seseorang yang sejak awal sudah tahu semuanya dan menunggu momen untuk menghantam. "Rana, sudah saatnya kau tahu kebenaran," katanya tanpa basa-basi. Suaranya tegas, menusuk. Perempuan ini bernama Mita. Dia hamil, dan keluarga membutuhkan penerus. Kau tidak bisa memberikannya. Jadi sebaiknya kau pergi. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau manapun yang pernah kubayangkan.
Bukan karena ia mengusirku, tapi karena ia mengatakannya seolah aku adalah barang yang sudah tidak berguna lagi. Tanganku gemetar. Aku mencoba bicara, mencoba mempertahankan sedikit harga diri yang masih tersisa. Aku tidak pernah diberi kesempatan, Bu. Suaraku bergetar. Aku dan Fahri belum pernah periksa bersama. Fahri pun selalu sibuk. Tidak ada waktu untuk alasan, bentak Bu Ratmi sampai tubuhku refleks mundur. Rumah ini butuh keturunan, kau sudah bertahun-tahun menikah. Jika perempuan ini hamil, maka dialah yang dibutuhkan Fahri. Mita menunduk lagi, seperti merasa bersalah, tapi tetap memegang tangan Fahri. Gerakan itu saja sudah seperti menusukkan jarum dingin ke bawah tulang rusukku. Tangisnya tidak membuatku iba, justru membuatku semakin yakin ada sesuatu yang janggal. Fahri mengalihkan pandangannya padaku, tapi tidak sepenuhnya berani menatap mata. Rana, aku akan tetap bertanggung jawab padamu, tapi keadaan sudah begini. Keadaan sudah begini? Itu saja yang bisa kau ucapkan. 3 tahun pernikahan dijelaskan hanya dengan satu kalimat setegas itu. Aku menatap Fahri lama. Mata yang dulu membuatku merasa aman, kini membuatku merasa asing. Seolah aku sedang menatap wajah orang yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan isak. Tapi suara tangisku keluar juga, pecah dan membelah keheningan. Baik, kataku dengan suara yang hampir tidak kudengar sendiri. Kalau itu mau kalian, aku pergi. Tapi aku ingin satu hal saja, kebenaran. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan suara kipas angin pun terdengar jelas. Mita tiba-tiba menoleh, pandangannya tegang. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang seperti ingin keluar sejak tadi tapi tertahan. Rana, aku harus katakan sesuatu. Namun sebelum ia melanjutkan, Bu Ratmi berdiri mendadak dan menekan bahunya keras. Gerakannya cepat, kasar, memberi isyarat kuat bahwa Mita tidak boleh bicara. Kau diam, katanya dengan nada ancaman yang bahkan membuatku merinding. Mita langsung tertunduk, tubuhnya kaku, dan aku sadar, Mita bukan sekedar pelakor yang percaya diri dan menang. Ada ketakutan yang ia sembunyikan di balik isaknya. Bukan pelakor berani, bukan perempuan sombong, tapi seseorang yang ditekan. Ruangan itu berubah dari ruang tamu menjadi ruang interogasi. Mata Bu Ratmi seperti menancap ke arahku. Seolah ia memastikan aku tidak akan melangkah 1 inci mendekati rahasia mereka. Aku memandang satu persatu. Bu Ratmi yang seperti tembok dingin, Mita yang ketakutan tapi terjebak, dan Fahri yang kehilangan arah. Dan saat itu aku sadar ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar perselingkuhan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku, dan bukan sekedar rasa malu. Sesak di dadaku semakin menjadi-jadi. Aku tidak bisa bernafas dengan benar. Air mataku terus mengalir tanpa henti. Aku tahu, jika aku tetap di sana, aku akan hancur. Lebih dari sekarang. Jadi aku berbalik. Kutatap rumah itu untuk terakhir kalinya malam itu. Rumah yang selama ini kuisi dengan doa dan usaha agar harmonis. Rumah yang tiap sudutnya kubersihkan setiap pagi. Rumah di mana aku menyimpan mimpi menjadi seorang ibu. Dan kini, aku keluar dari sana hanya membawa 1 tas kecil berisi beberapa pakaian, dompet, dan sisa martabat yang masih kupegang. Aku melangkah keluar sambil menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak terisak lagi. Tapi kenyataannya tubuhku goyah. Dunia buram karena air mata tidak berhenti jatuh. Saat pintu rumah itu tertutup di belakangku, aku merasa seperti seseorang yang dikeluarkan dari hidupnya sendiri. Seperti aku ditendang dari panggung cerita yang kubangun dengan kesetiaan dan cinta. Namun justru pada detik itu, aku menuruni tangga rumah itu, 1 janji muncul dalam hatiku. Janji yang tidak pernah kubuat sebelumnya. Janji yang lahir dari rasa sakit paling besar dalam hidupku. Jika mereka menyembunyikan sesuatu, aku akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Bahkan jika akhirnya harus menghancurkan pernikahanku sendiri. Karena kali ini,
Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam, tidak lagi menjadi istri yang hanya menerima. Aku sudah terlalu lama menahan luka dan tidak didengar. Ini saatnya aku mencari kebenaran, bahkan jika aku harus menopang diriku sendiri sambil tertatih-tatih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berjalan sendirian tanpa tahu arah. Tapi hatiku tahu satu hal. Aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi karena seseorang sedang berbohong. Dan aku akan menemukan kebenaran itu meski membuka luka yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Setelah air mata, pengakuan, dan ketukan pintu yang membuat jantungku serasa pecah, aku, Fahri, dan Mita berdiri dalam keheningan yang tak ada seorang pun tahu harus diisi dengan apa. Hanya suara nafas kami yang tidak teratur yang terdengar di ruangan kontrakan mungil itu. Lampu neon menggantung lemah di langit-langit, menciptakan bayangan goyah yang membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Fahri masih memegang tanganku. Hangatnya telapak tangan itu tidak sama seperti dulu. Bukan lagi tanda cinta sederhana, melainkan campuran ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah yang selama ini ia tanggung tanpa tahu kebenarannya. Mita, sementara itu, duduk di ujung sofa kecil, memeluk perutnya, seperti sedang berusaha melindungi seseorang yang bahkan belum melihat dunia, tapi sudah membawa beban lebih berat dari orang dewasa. Aku masih bisa merasakan getaran halus dari tanganku sendiri, entah karena marah, sedih, atau karena tubuhku sudah terlalu lama berada di bawah tekanan yang terus menghimpit tanpa henti. Saat akhirnya aku mampu menarik nafas lebih tenang, aku memandang Fahri pelan, dan untuk pertama kalinya aku melihat suamiku di titik paling rapuh dalam hidupnya. Aku tahu ini berat, ucapku akhirnya, meski suara itu seperti keluar dari tempat yang jauh di dalam. Tapi aku tidak bisa kembali begitu saja. Semuanya sudah terlanjur terlalu dalam. Fahri mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Rana, aku janji, aku tidak akan membiarkan ibu menyakitimu lagi. Janji, kata itu terasa manis, tapi pahit dalam waktu yang sama. Karena janji, justru hal itu yang membuatku bertahan dulu, dan juga hal yang membuatku hancur beberapa minggu terakhir. Mita tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Fahri, aku harus bilang satu hal lagi padamu, dan Rana sudah tahu." Fahri menatapnya. "Apa?" Mita menarik nafas panjang, jelas sedang berusaha mengumpulkan keberanian terakhir yang ia punya. "Anak ini bukan anakmu. Aku bilang ke ibumu karena dia memintaku. Dia ingin mengusir Rana dari rumah." Fahri memejamkan mata, seperti ditampar keras oleh kenyataan. "Aku sudah menduganya," bisiknya lemah. Caranya terlalu tiba-tiba untuk menjadi kebetulan. Aku menelan ludah, aku ingin marah, ingin berteriak, ingin meluapkan semua sakit yang selama berminggu-minggu aku simpan sendirian. Tapi anehnya, yang muncul justru rasa lelah yang mengikis sampai ke tulang. "Fahri," aku berkata pelan namun tegas, "aku tidak mau hubungan kita tergantung pada kebohongan orang lain. Jika kau ingin kita kembali bersama, satu-satunya cara adalah ibumu mengakui semuanya." Fahri menatapku, matanya kosong sejenak. "Rana, kalau ibu tidak mau, kau tahu bagaimana dia. Kalau begitu," ucapku, suaraku sedikit pecah, "kita berdua akan berpisah. Bukan karena aku membenci kamu, tapi karena aku tidak mau hidup bersama seseorang yang bersembunyi di balik kebohongan keluarganya." Fahri menurunkan wajahnya, aku bisa melihat bahunya bergetar kecil, seolah ia sedang menahan sesuatu yang ingin meledak. "Rana, jangan bilang seperti itu," katanya parau. Aku tidak bisa kehilangan kamu." Aku memalingkan wajah, takut air mata kembali jatuh. Tapi sebelum suasana semakin berat, Mita berdiri perlahan dan memegang lenganku.
Rana, aku serius tentang apa yang aku bilang tadi. Matanya berkaca-kaca penuh rasa bersalah dan ketulusan yang sulit dijelaskan. Kalau nanti aku melahirkan, aku ingin anakku mengenal seseorang yang kuat, sabar, dan baik. Seseorang seperti kamu. Aku tidak mau anakku tumbuh dengan kebohongan seperti yang aku alami. Aku memandang Mita lama. Ia bukan malaikat. Dia bagian dari luka ini, tapi untuk pertama kalinya aku melihatnya sebagai perempuan lain yang sama hancurnya seperti aku. Dan entah kenapa, aku merasa iba. Mita, ucapku pelan. Aku tidak tahu harus jawab apa. Hidupku sendiri sedang berantakan. Aku tahu, Mita tersenyum tipis. Senyum paling menyedihkan yang pernah aku lihat. Tapi kalau nanti kamu sudah siap, aku ingin kamu ada dalam hidup anakku. Karena kamu satu-satunya perempuan yang tidak menjatuhkanku. Padahal aku bagian dari alasan kamu disakiti. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan ke arah yang membuatku marah, melainkan yang membuatku semakin sadar bahwa luka ini bukan hanya milikku, ada luka lain yang sama parahnya dan sama sunyinya. Aku duduk perlahan di kursi dekat pintu, mencoba menyatukan kembali nafas yang dari tadi tercabik-cabik. Fahri mendekat perlahan. Rana, bolehkah aku bicara berdua saja denganmu? Aku menatap Mita. Ia mengangguk dan mundur ke dapur kecil, memberi kami ruang. Begitu hanya ada aku dan Fahri, ia langsung berlutut di hadapanku. Bukan dramatis, tapi seperti seseorang yang sudah kehilangan semua tenaga untuk berdiri. Rana, tolong dengarkan aku. Ibu memang keras dan aku tahu ia melakukan kesalahan besar, tapi aku tidak mau berpisah denganmu. Aku menatap ke bawah. Aku juga tidak ingin hubungan kita hancur, Fahri. Tapi aku tidak mau kembali ke rumah di mana aku terus dianggap tidak cukup. Aku akan menghadapinya, suaranya tegas meski wajahnya penuh air mata. Aku akan bicara dengan ibu, aku akan memaksa dia mengakui semuanya. Jantungku bergetar. Jika dia menolak, aku tetap akan memilihmu. Jawabnya pelan tapi pasti. Rana, aku mencintaimu bukan karena apa kata ibu, bukan karena statusmu. Aku mencintaimu karena kamu satu-satunya rumah yang pernah membuatku merasa tenang. Aku menutup wajahku dengan tangan, air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena hanya rasa sakit, melainkan karena cinta yang selama ini aku pikir sudah mati, ternyata masih hidup meski tinggal serpihan. Fahri berdiri perlahan dan menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu tidak sempurna, penuh getaran dan air mata, tapi entah kenapa, pelukan itu terasa seperti tempat yang pernah aku kenal. Namun aku tetap berkata, Fahri, aku tidak mau kembali sebelum semuanya jelas. Aku mengerti. Keheningan kembali mengisi ruangan, tapi kini terasa berbeda, bukan hampa melainkan seperti jeda sebelum langkah besar berikutnya. Setelah beberapa menit, Mita kembali dari dapur sambil menghapus matanya. Aku pamit dulu, aku tidak mau mengganggu lebih jauh. Fahri membantu Mita berdiri. Aku akan mengantarmu pulang. Mita menggeleng cepat. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Kalian butuh waktu berdua. Ia tersenyum kecil padaku. Rana, terima kasih karena mau mendengarkanku. Aku mengangguk, meski hatiku masih penuh campuran perasaan yang sulit dinamai. Setelah Mita keluar, Fahri kembali duduk di depan. Besok, aku akan bicara dengan ibu. Aku menatapnya ragu. Fahri, kau yakin? Jika aku tidak melindungi istriku, apa artinya aku menjadi suami? Seketika dadaku serasa bergetar. Kalimat sederhana itu terasa lebih berarti daripada permintaan maaf apapun. Malam semakin larut, Fahri menatapku lama sebelum berkata, boleh aku tinggal sebentar? Aku tidak mau meninggalkanmu sendirian dalam keadaan seperti ini. Aku ingin mengatakan tidak, aku ingin menjaga jarak agar tidak mudah terluka lagi. Tapi ternyata, aku juga ingin ditemani. Boleh, jawabku lirih. Fahri duduk di lantai bersandar pada sofa tempat aku duduk. Tidak ada suara. Kami hanya berada di ruang yang sama, mencoba memahami bahwa badai besar baru saja lewat.
tapi masih menyisakan angin yang belum berhenti. Beberapa jam kemudian, Fahri pamit pulang. Namun sebelum keluar pintu, ia menatapku dengan tatapan yang membuat dada terasa seperti diremas perlahan. "Rana, apapun yang terjadi besok, kamu tetap prioritas aku." Aku tidak menjawab, aku hanya mengangguk perlahan. Itu sudah cukup untuk malam itu. Setelah Fahri menutup pintu dan langkahnya semakin jauh, aku merasakan tubuhku runtuh di kursi. Air mata kembali keluar, tapi kini bukan hanya sedih, melainkan lega, bingung, takut, dan entah apa lagi. Aku tidur dengan mata bengkak, dan saat aku bangun keesokan paginya, suasana masih terasa seperti mimpi yang panjang. Siang harinya, Fahri mengirim pesan. "Aku di rumah. Aku akan bicara dengan ibu sekarang. Doakan aku kuat." Aku menatap layar ponsel dengan tatapan bergetar. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku tahu ini bukan hanya soal aku dan Fahri, ini juga soal keluarga, soal luka lama yang selama ini ditutup rapat, dan soal kebenaran yang akhirnya harus dipertahankan meski menyakitkan. Beberapa menit kemudian, pesan berikutnya masuk. "Rana, ibu marah besar." Dadaku langsung mengencang. Lalu pesan lain menyusul. Dia bilang Mita bohong. Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Satu lagi pesan masuk. Aku tidak percaya dia. Aku minta dia dipanggil Mita untuk bicara langsung, tapi ibu menolak. Aku menutup wajahku dengan tangan, lalu ponselku berdering. Nama Fahri di layar. Aku menjawab dengan suara bergetar. "Fahri, bagaimana?" Ia menghela nafas panjang dari seberang. "Ibu tidak mau mengakui apapun. Dia bilang semua itu fitnah. Dan kau percaya siapa?" "Rana," suaranya pecah. "Aku percaya kamu." Air mataku langsung pecah. Lalu Fahri melanjutkan dengan suara yang lebih kuat. "Aku bilang ke ibu, kalau dia tidak mengakui semuanya, aku akan pergi dari rumah ini, bukan kamu." Aku menahan nafas. Apa reaksinya? Tanyaku pelan. Ibu bilang kalau aku keluar dari rumah, aku bukan lagi anaknya." Seketika dunia berputar pelan. "Fahri, kau tidak harus. Tolong jangan hentikan aku, Rana." Potongnya cepat. "Selama ini aku diam. Aku selalu menurut, tapi kali ini, kalau aku diam, aku kehilangan perempuan yang mencintaiku dengan tulus." Aku tidak bisa berkata apapun. Suara seberang terdengar semakin berat. "Rana, aku pulang ke kontrakan sekarang. Tapi aku tidak mau tinggal di rumah ibu malam ini." Hatiku terasa hangat sekaligus takut. "Baik, aku tunggu." Beberapa puluh menit kemudian, pintu kontrakanku kembali diketuk. Tidak keras seperti semalam, tapi pelan. Seperti seseorang yang lelah, tapi yakin dengan keputusannya. Aku membuka pintu. Fahri berdiri dengan koper kecil dan mata yang sembab. "Rana, boleh aku tinggal di sini sementara?" Aku menatapnya lama. Dalam tatapan itu aku melihat seorang suami yang akhirnya memilih berdiri untuk kebenaran. Aku mengangguk pelan. "Masuk, Fahri." Ia masuk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa mungkin, meski pelan, hidupku mulai berputar kembali ke arah yang benar. Fahri duduk di lantai menunduk lama, lalu berkata lirih, "Rana, kalau kamu masih mau, aku ingin memperbaiki semuanya dari awal." Aku duduk di sebelahnya. "Perbaiki dulu dirimu dan ibumu. Setelah itu, kita bicarakan soal kita." Fahri mengangguk. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak semua luka ini dimulai, kami duduk berdua tanpa kebohongan di antara kami. Di luar, angin malam membawa udara dingin yang menenangkan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendiri lagi. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita kami nanti. Tapi satu hal yang sudah sangat jelas, aku pergi bukan karena pelakor. Aku pergi karena keberanian seorang perempuan untuk mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Dan malam itu, keberanian itu membuatku kembali memilih hidupku.